Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Halo, selamat siang. Nama saya Rudi. Kebetulan saya penggemar otomotif. Ini kebetulan mobil teman saya, namanya Bowo. Kebetulan saat ini saya yang dipercaya dan waktu dulu juga pas develop banyak diskusi sama saya. Mobil ini mobil EP81 stok. Saya nyebutnya stok karena bodi yang standar dikeluar sama Toyota Astra Motor. Prosesnya memang pada awalnya, sebelumnya memang Bowo pernah bangun mobil yang serupa. Dan beberapa tahun yang lalu, kira-kira sebelum COVID tuh, dia pengen nostalgia sama mobilnya. Saya bilang, ini konsepnya gimana, Wo? 90-an. Berarti ada tabrak-tabrakan nih ya, saya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya lihat, pasangin Brabus lagi. Iya, Brabus yang dulu. Jadi dulu dia pernah beli Brabus di tahun 95 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah harga sekitar 12 jutaan tuh. Dan pelek itu masih ada di simpan dia. Part-part isi mesin juga, ternyata dia masih simpan. Kebetulan part-part balap zaman dulu tuh, karena kita suka main di bengkel, masih disimpan sama Bowo tuh. Jadi dari startnya dulu, yang dulu mungkin dilepas-lepasin sama dia. Saya cuma pesan satu sama Bowo, "Wo, lo mau develop di mana?" Katanya ke Yonas aja katanya. Karena dulu yang bangun Starlet gue Yonas. Terus satu lagi, kalau bisa kita semua pakai part Toyota, maksudnya untuk kaki-kaki segala macam. Kalau dulu kan mungkin kita banyak main bubut. Tapi kan seiring berjalan pasti banyak juga Toyota udah baut 5, udah punya nap bulat segala macam. Harus lebih bagus dari yang dulu sebenarnya. Ya kebetulan racikan yang sekarang nih jauh lebih sempurna dari yang dulu, walaupun ini Bowo belum puas. Masih ada lagi yang mau dioprek, terutama di sektor kaki-kaki. Kalau velgnya pakai Brabus monoblok 3, offset 30, ring 17. Kalau ban yang pakai di sekarang pakai Toyo Prox. Untuk fendernya memang kita ada ngeroll sedikit. Bowo wanti-wanti sama saya, kalau bisa jangan sampai kelihatan tuh ngeroll tuh. Tapi saya juga bilang, harus ada pakai inner fender. Karena rata-rata yang udah mulai ngeroll tuh inner fendernya udah dibuang tuh. Nah itu jadi tantangan lagi tuh. Terus terang ini trial and errornya beberapa kali baru ketemu fitting yang sekarang. Untuk bannya pakai Toyo Prox 17, 205, 40. Ban yang lumayan enak untuk fitting yang ini nih. Jadi bannya juga nggak terlalu keras. Untuk suspensi kita pakai TRD. Untuk pernya stok, kita nggak ada potong-potong. Kalau front disknya dia pakai stok 280 mm. Kalau belakang juga stok, cuman di reinforce ulang. Jadi sebenarnya untuk kaki-kaki mobil ini, semua yang asal bawaan mobil udah nggak kepake. Semua diganti nos, kecuali as roda belakang. As roda belakang juga kita pengen ganti, cuma belum ketemu aja nih. Bodi, kebetulan seperti saya cerita awal, semua lampu-lampu, semua bumper diganti baru, list bodi baru. Jadi ya Bowo wanti-wanti banget untuk membangun mobil. Kan kadang-kadang kita melihat nih catnya udah bagus, tapi ada yang lupa lampunya nggak diganti baru. Ini semua baru. Untuk interior pakai Recaro Monza, berikut armrestnya. Shift knob pakai TRD, nos.
Untuk steering wheelnya pakai Brabus, itu juga NOS. Beberapa koreksi kita dibantu sama cabin. Untuk head unit kita masih mencari yang era 90-an. Jadi mobil ini sebenarnya tadi Bowo nggak mau keluarin nih karena menurut dia belum sempurna 90-annya. Untuk tread brake pakai punya Mercy karena di zaman dulu kan memang trennya apa yang cocok, enak dilihat, kita pasang nih, kita nggak peduli dari merek yang mana-mana nyebrang-nyebrang. Untuk mesin, ini serunya 90-an nih. Di zaman itu kan kita belum ada namanya, mungkin belum familiar sama swap engine kan. Jadi biasanya kita pakai mesin stok bawaan mobil, tapi kita maksimalin performanya. Mesin yang diambil hanya blok mesin, jadi isinya semua diganti baru. Pistonnya kalau nggak salah kita pakai TRD, itu atas bantuan Yonas juga. Klep, per klep segala macam baru, klep dan piston, krok as, semua kita balance ulang. Performa mobil ini awalnya juga saya agak ragu pakai velg seberat itu dan sebesar itu, tapi kalau saya boleh ngomong, mobil ini performanya seperti pakai velg standar. Hasil ngobrol-ngobrol kita dan teman-teman, gimana kita pakai velg gede bisa nyaman, bisa kenceng. Karena menurut yang teman-teman yang main mobil juga, bikin mobil yang kenceng dan nyaman itu yang paling susah. Mungkin kalau bikin mobil nyaman tidak kenceng masih bisa, mobil kenceng tapi tidak nyaman juga. Tapi bikin mobil yang kenceng dan nyaman daily use memang susah. Di era itu kan kita dikasih mobil sama orang tua, gimana caranya bisa menunjang kita kuliah, bisa balap Sudirman di era itu, tapi kadang-kadang ibu di rumah juga minta anterin arisan. Jadi tetap mobil harus rapi. Itu yang tantangan di era 90-an tuh itu tuh. Karena dikasih mobilnya cuman itu, ya kita maksimalin. Untuk karburatornya itu stok juga. Cuman pilot jet and main jetnya kalau nggak salah Yonas di balance ulang, dan karburator itu baru. Sebagian mesinnya juga porting polish. Rahasianya itu aja. Untuk saat ini sekarang pakai TRD, memang dia agak rigid. Tapi kalau menurut saya tadi bilang sama Bowo, kayaknya pakai ini aja deh. Memang kalau saya bilang nggak keempukan, ini konsekuensi dari ring 17 profil 40. Ini sudah cukup empuk untuk di mobil Jepang pakai velg Brabus. Kalau maunya Bowo kemarin itu kita meminimize bubut. Jadi kayak ini mobil terus terang yang mahal nih, R&D-nya nih mobil. Suspensi kita nyomot dari brand Toyota juga, tapi bukan Starlet. Saya belum bisa sebutin tipenya karena ini masih trial and error juga, tapi sudah mendekati sempurna. Yang dia kepengen ya itu, mobilnya harus bisa daily use dengan kondisi jalan di Jakarta, harus bisa kenceng, harus bisa pelan. Kalau untuk trik dan tipsnya ya, saya rasa kalau teman-teman mau mulai ngebangun ya, ikutin aja prosesnya. Memang di mobil ini juga nggak sekali jadi kok. Bahkan di mobil yang dulu juga kita developnya juga lama. Di mobil yang ini juga hampir 3 tahun dan Bowo belum puas sama hasil mobil ini. Trendbaut 5 juga kita harus diimbangin dengan durability-nya. Kan ada juga teman-teman mungkin yang mau gampang pakai adaptor, ya itu menurut saya sih riskan juga. Memang ada yang pengrajin adaptor juga ada banyak yang bagus, ada, saya juga pernah ngalamin. Tapi ya memang kita mesti mikirin durability-nya. Jangan sampai kita bawa ke keluarga, mobil ada masalah. Karena kan mobil ini untuk menunjang kegiatan juga sehari-hari.
Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Yanis Jemat. Saya dari dibilang komunitas mobil iya, motor iya, maupun apapun yang berbau otomotif. Saya sendiri sebagai pencinta mobil, kemudian saya juga bergelut di bidang olahraga mobil juga, rally, sprint dari tahun 80 sampai sekarang. Ya, kemudian saya suka mereview lah mobil-mobil sama apa saja sih di tren-trennya masanya itu yang tahun 80, 90 gitu ya. Kalau sampai 2000 sekarang sih saya nggak begitu ngikutin lah, kurang lebih. Tren di tahun 90-an itu sebenarnya tidak terpaku oleh satu merek. Misalnya Toyota, nggak harus peleknya harus Toyota. Kadang-kadang kita pakai merek Mercedes, BMW, dan lain-lain gitu. Pada saat tahun 90 itu sempatlah trennya ada kita di mobil Jepang itu menggunakan velg Mercedes. Contohnya Brabus Monty, velg-velg BMW seperti Harji, Alpina itu dipasang di mobil Jepang. Terutama di Starlet waktu itu. Jadi tahun 90 itu ada teman kuliah saya namanya Bowo. Mungkin teman-teman tahu ya. Starletnya merah dipakai Brabus. Wah, kita bingung kan lihatnya. Kok bisa, Wo? Ini kan baut 5, sedangkan Starlet kan PCD 100, lubang 4. Bisa, dia bilang gitu. Akhirnya pada saat itu nggak kayak zaman sekarang lah. Kalau zaman sekarang itu kan semua baik googling, kita bisa belajar dari YouTube. Kalau dulu otodidak, Mas. Jadi semua itu belajar dari pengalaman aja. Tapi ya itu, R&D-nya tuh mahal, Mas. Research and Development itu mahal. Kita harus robah dulu dia punya PCD baut. Terkenal lah, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada yang namanya bengkel bubut Sarinande. Nah itu dia bisa merubah PCD. Dan itu nggak main-main. Kita pasang, belum tentu berhasil, Mas. Tiba-tiba rodanya getar, ya karena dipaksain kan. Karena itu bukan buat untuk si mobil Jepang, atau khususnya Starlet misalnya. Bayangin aja, pada saat itu ring 16 aja di Starlet itu udah paling besar. Apalagi pasang Brabus Monty, atau yang lain-lain kayak Von Metal, kemudian ke Lenners lah, apa yang peleknya sekitar 17. Dulu paling besar kan 17. Jadi, wah macam-macam larinya. Geter lah, nggak senter lah, kemudian kaki-kaki lah rusak. Akhirnya dengan R&D itu kita belajar sama-sama semuanya gitu kan. Oh seperti ini toh. Ya udah macam-macam. Armnya kita ganti, as rodanya kita ganti, gitu-gitu. Tapi ya itu balik lagi R&D-nya lumayan lah. Waktu dan uang itu tuh paling parah lah untuk sampai ketemu ya inilah mobilnya yang nyaman dengan pelek yang besar itu. Karena gini, serba salah. Kalau mau nyaman, udah pasti nggak bisa kenceng. Itu udah pasti. Karena apa? Kalau mau kenceng itu kan mobil nggak hanya mesin, suspensi juga. Suspensi kemudian macam-macam lah. Dari mulai shock breaker dan lain-lain. Ya maaf ya, kita kan di kondisi di Jakarta ini, jalan kan nggak semulus semua. Jadi yang kita pakai misalnya sport kitnya dari luar gitu yang bermerek apapun, mau Eibah lah apapun, itu kan memang sudah diciptakan khusus untuk kondisi negara sana dan mobil sana, kemudian jalanannya. Kalau di sini kan enggak. Akhirnya yang penting gaya. Nah, merek suspensi yang sport kit itu macam-macam itu yang pada tren saat itu Eibah ya trennya ya. Akhirnya kita ngakalin lah gimana caranya seperti mirip itu. Akhirnya kita bilangnya bukan sport kit tapi pot kit, potong dikit. Ya kan zaman dulu itu terkenal lah. Mungkin teman-teman juga tahu itu ada ceper baru Babe almarhum. Dia itu yang trennya pada saat tahun 90-an itu semua anak-anak muda pada ke situ. Nah, jadi kalau dibilang suruh milih, ya harus salah satu harus dikorbanin. Lo mau nyaman, ya sudah, nggak bisa macam-macam. Kalau lo mau kenceng, oke, tapi nggak ada nyamannya. Nggak akan bisa nyaman lah. Semuanya pasti ada either getarannya ataupun mobil jadi keras lah, ya otomatis kan kita jadi yang wah keras banget nih mobil kayak gitu kan. Itu aja sih. Pilihan, balik lagi semuanya ke pilihan. Kalau pakem fashion bicara tahun 90 masih lah kiblat kita dengan Recaro. Dari tahun 80 itu Recaro sampai saat ini masih tren. Dulu tuh istilahnya kalau nggak pakai Recaro nggak anak muda lah gitu ya. Pada saat itu dulu.
Saya ingat dulu tahun 80 saya minta beliin bapak saya Recaro, cuman 1,5 juta rupiah loh mas. Itu di Roma Motor zaman dulu di Radio Dalam. 1,5 juta itu uang besar sekali. Kedua, pakemnya fashion itu macam-macam. Ada yang dari Momo Design, Benetton, macam-macam lah, setir ya, dan shift knob. Kemudian masuklah eranya macam-macam. Nardi, itu satu paket tuh, pelek, setir sama shift knob. Mulailah nih si Brabus dan lain-lain nih, Harji dan Alpina mulai. Cuman kan kalau Harji dan Alpina atau Schnitzer itu hanya kita bisa pakai pelek aja untuk khusus mobil Jepang. Karena yang ada diledekin sama teman-teman kan. Mobil lo Starlet masa shift knob-nya BMW, Alpina kan nggak lucu. Tapi peleknya aja yang kita bisa pakai, itu aja. Fashionnya pada saat itu adalah merek tapi satu paket gitu maunya pada saat itu. Tapi Recaro kudu wajib, harus. Konsep yang dimasukin sekarang ke Starlet ini ada dua mas. Satu Starlet kotak dan satu Starlet bulat yang kita tahu ya. Kapsul lah kalau orang bilang kan. Sebenarnya kalau saya pribadi, ini maaf ya, kalau saya pribadi mungkin pendapat teman-teman yang lain macam-macam. Kalau saya di Starlet bulat kapsul itu memang cocok untuk velg besar. Seperti kayak tadi ya, Brabus kayak mau Continental kayak mau apa, kayak Lanos kayak ada kayak ya kan istilahnya. Karena itu mobilnya kalau menurut saya bodinya tuh touring banget gitu loh. Karena bulat-bulat. Menurut saya Bowo sih, teman saya dari zaman kuliah sih, itu anak suka, kalau ngebangun mobil saya seneng banget. Dia memang mengcustom rada nyeleneh, ya bayangin aja Brabus kita tahu kan buat Mercy, bukan buat Toyota ya. Tapi dia mengemasnya manis lah, cantik lah gitu itu mobil. Dan ada nggak terlalu banyak, dia cukup main warna, kemudian velg sama Recaro, udah gitu doang dia. Simple, minimalis lah, kalau kita dibilang di bangunan sekarang kan minimalis. Itu saya udah lama gak ketemu, tiba-tiba dia bangun lagi Starlet yang warna silver, sekarang dia balik lagi kayak zaman dulu. Jadi buat saya dia sih kalau ngebangun oke lah, itu anak detail, dia detailing dan dia nggak bercanda. Kalau bangun mobil tuh perfeksionis, dalam artian dia nggak mau ada cacat sedikit. Dan buat dia adalah satu kepuasan, bukan hanya minta pendapat dari teman-teman ya, keren, ini enggak. Buat dia adalah dia yang menggunain, kemudian dia yang tahu itu Starlet seperti apa dari zaman dulu, dia balikin lagi sekarang seperti kayak zaman dulu. Mobilnya juga dicat ulang lagi, saya tahu itu. Sampai disate lah mobilnya segala dan lain-lain lah. Ini sih masukan aja untuk teman-teman yang ingin bangun Starlet kapsul gitu ya. Maaf kalau saya ada kekurangan berbicara, tapi menurut dari sisi saya, Starlet itu kapsul kan cuma 1.300 kalau di sini cc dan mobilnya kecil. Kalau untuk di custom untuk pakai velg 17, yang paling concern adalah buat saya dua hal. Satu, engine-nya, kedua suspensinya. Karena kita tahu Starlet kan cuma 1.300, kenapa dibikin sama pihak pabrikan ring pada saat itu velg cuma 13 dan paling maksimal 14. Karena sudah diukur semua. Dari mulai tenaganya itu mobil, torsinya, kemudian bobot beban yang diputar itu roda. Nah, di kita ini kan kita custom untuk kita seneng-seneng, kita luapkan lah hobi kita di mobil, akhirnya bergerak lah angka dari mulai 14, 15, 16, 17, bahkan ada yang sampai 18 pasang. Dari sisi kenyamanan udah pasti nggak nyaman mas. Nah, yang saya concern adalah suspensinya harus bagus banget, dalam artian entah bagaimana lah dari kawan-kawan mungkin dengan teknologi sekarang, entah dari pernya, shocknya, dan lain-lain. Satu. Kedua, dari engine. Kita bukan mau ngebut-ngebutan kok, bukan. Tapi dengan ring yang 17 itu, putaran mesin 1.300, kalau buat saya adalah kurang ya. Minimal 1.600 itu mobil baru enak untuk ring 17. Biar bagaimanapun, kalau kita kan sekarang eranya kan mau fashion iya, tapi nyaman iya. Nah itu yang dua itu aja dipikirkan gitu, gimana caranya. Itu aja sih.